Yang pertama, jumlah uang untuk konsumsi ilegal narkoba. Biasanya ada 22.950 kasus narkoba jenis sabu, diikuti dengan ganja 2.105 kasus, daftar obat G 1.245 kasus, dan obat keras 697 kasus. Sejak 2009 hingga 2021, BNN telah menangani 6.894 kasus narkotika, dengan total jumlah tersangka yang terlibat mencapai 1.715 orang. Yang kedua, biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh masyarakat sangat besar. Biaya kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Rata-rata pengeluaran kesehatan per orang sebesar 3.806. Dalam 1 bulan, jumlah tersebut sekitar 2,58% dari total pengeluaran dalam sebulan. Yang ketiga, tanggungan beban dan kerugian akibat menurunnya tingkat sumber daya manusia. Dengan ini, masyarakat bisa mengalami kerugian dan beban yang berat dikarenakan narkotika. Karena itu, sebisa mungkin jauhilah narkotika, karena narkotika bisa menyebabkan resiko bagi kita, yaitu halusinasi, dehidrasi, sulit tertidur, gangguan kualitas hidup, gangguan fungsi otak, menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan, dan kematian. Yang keempat, money laundering pada angka pertumbuhan ekonomi. Tujuan awal pencucian uang adalah untuk menyamarkan asal-usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum seolah-olah berasal dari aktivitas legal. Selain itu, pencucian uang juga bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal. Yang kelima, merusak kehidupan ekonomi bagi yang sudah kecanduan. Selain memiliki dampak negatif bagi kesehatan penggunanya, penyalahgunaan narkoba juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. Badan Narkotika Nasional atau BNN memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai 74,4 triliun dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, makin banyaknya pengangguran karena etos kerja. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai oleh seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Sehingga dampak pengangguran bagi masyarakat diantaranya meningkatkan kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. Yang pertama, stimulan atau perangsang. Stimulan adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Ada 4 gejala. Yang pertama, meningkatkan kegiatan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, meningkatkan denyut jantung. Yang ketiga, mempercepat proses mental, membuat kita lebih awas dan bersemangat. Yang keempat, sering menyebabkan tindakan kekerasan. Yang kedua, depresan. Golongan depresan atau downer merupakan jenis nafza yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan biasa tak tersadarkan diri. Ada 4 gejala. Yang pertama, menurunkan kegiatan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, obat penenang, bekerja pada sistem saraf. Yang ketiga, membuat pemakai lebih rileks dan kurang sadar terhadap sekelilingnya. Yang keempat, mengurangi ketegangan, menyebabkan KTGT psikologis.
Yang ketiga, halusinogen. Halusinogen adalah jenis psikotropika yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda, sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Ada 4 gejala. Yang pertama, mengubah persepsi pandangan kita terhadap waktu dan tempat. Yang kedua, dapat terjadi perubahan mental yang hebat. Yang ketiga, membuat pemakainya lebih atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau melihat atau mendengar sesuai dengan persepsi yang berbeda. Yang keempat, kegelisahan, penyimpangan, dan paranoid.